Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini saudara-saudara, di mana beberapa tahun yang lalu Jumat Agung Yesus mati bagi kita. Tapi saudara-saudara, tidak hanya mati, hari ketiga dia bangkit. Hari ketiga dia keluar dari kuburan. Hari ketiga dia tidak ada di kuburan. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit, saudara-saudara, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Saudara-saudara, saya coba cari di mana-mana. Belum ada sejarah dunia mencatat ada satu orang pun yang pernah mengalahkan maut. Belum ada di dunia ini, saudara-saudara, satu orang pun yang bisa bangkit dari kematian, hidup dari kematian. Saya baca di banyak buku, saya cari di internet, tidak ada, saudara. Hanya saya temukan satu di Alkitab, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Dia bangkit mengalahkan maut. Itu membuktikan dia Tuhan. Haleluya. Itu membuktikan dia Tuhan. Saudara-saudara, saya katakan Yesus 100% Tuhan. Dia bukan manusia jadi-jadian. Dia bukan manusia yang punya kekuatan. Dia bukan manusia yang punya ilmu. Tapi dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Amin. Dia bisa kalahkan maut. Saudara, sebelum saya lanjut, saudara yakin dia Tuhan? Saudara, dokter tidak bisa buat orang mati jadi hidup. Dokter hanya bisa membantu orang sakit jadi sembuh. Baru obat saudara bisa menghidupkan orang mati. Hanya Yesus yang mampu. Amin. Jangan lari pada yang lain. Lari pada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari kebangkitannya saudara-saudara. Kita mau melihat saudara-saudara makna kebangkitannya saudara hari ini. Kematiannya menghidupkan kita, tetapi saudara-saudara, kita bukan hanya sekedar hidup. Amin. Yesus mati supaya kita memperoleh hidup kekal, supaya kita bebas, supaya kita ditebus oleh darahnya dari dosa. Tetapi saudara-saudara, hidup kita bukan hanya hidup yang biasa-biasa. Oleh sebab itu, hari ketiga Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan kemenangan. Amin. Yesus bangkit memberikan kita kemenangan. Kita lihat saudara dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Sudah dapat saudara? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan baca, saudara bisa lihat dalam Alkitab atau bisa lihat PowerPoint di depan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, dikatakan syukur kepada Allah yang memberikan saudara dan saya, yang memberikan kepada kita yang percaya, dikatakan apa? Kemenangan melalui Yesus Kristus yang dibangkitkan. Kalau saudara baca pasal 15 itu berbicara tentang kebangkitan, saudara. Kebangkitan tubuh, kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan saudara telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus. Jadi Yesus mati, lalu Yesus mengalahkan maut, sengat maut, dosa dihancurkan, diinjak. Saudara-saudara, tetapi dia bangkit dan kebangkitannya memberikan saudara dan saya kemenangan. Amin. Saudara dan saya menerima kemenangan oleh Yesus dari Allah. Ketika kita percaya kita orang-orang yang berkemenangan,
Orang-orang yang menang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, slide yang kedua. Ya. Peringatan saudara, kita diberikan kemenangan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus, bukan kemenangan yang kita peroleh dengan kerja keras kita. Jadi saudara-saudara, ya, khotbah hari Jumat saya katakan, segala usaha, segala perbuatan baik, amal, pendidikan, kekayaan tidak bisa menjamin kita memperoleh kemenangan. Kemenangan yang kita terima bukan kerja keras kita. Kemenangan yang kita terima bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah melalui Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting saudara ingat, ya, saudara-saudara, ya. Selanjutnya, ya. Yang penting saudara ingat, engkau adalah apa? Amin. Saudara-saudara, kita diberikan kemenangan, dan itu harus kita taruh dalam hidup kita, bahwa saya seorang yang dimenangkan, saya seorang menang, saya dipilih Allah menjadi pemenang. Ingat saudara-saudara, engkau seorang pemenang. Amin. Ketika engkau bertanding di dalam kehidupan ini, bertanding terhadap cobaan, bertanding melawan sakit, bertanding melawan pergumulan keuangan, bertanding melawan pergumulan keluarga, saudara katakan pada dirimu, aku akan menang. Amin. Katakan pada dirimu, saudara, aku seorang pemenang. Aku bisa mengalahkan persoalanku, aku bisa mengalahkan sakitku, sebab aku dimenangkan oleh darah Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus kita taruh dalam hati kita. Kita ingat benar-benar syukur kepada Allah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia bangkit, kebangkitannya, saudara-saudara, berdampak kemenangan bagi kita yang percaya. Hidupmu penuh dengan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8:31 dan 37. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Saudara, jika engkau berjalan bersama dengan Allah, jika engkau hidup bersama dengan Allah, engkau saudara-saudara bergaul dengan Tuhan, hidupmu saudara-saudara sama seperti yang dikatakan firman, jika Allah di pihakmu, siapa yang dapat melawanmu? Tidak ada. Tidak akan ada yang menang melawan Allah. Jika engkau bersama Allah, engkau pemenang. Amin. Makanya saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab apa? Kalau Allah berjalan bersama kita. Jika saudara engkau berjalan bersama dengan Allah, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Amin. Tidak ada yang bisa menghalang engkau. Tidak ada yang bisa mengalahkan engkau dalam perjuanganmu ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, maka kebangkitan hari ini, mari berjalan bersama Allah. Yesus hidup, dia tidak mati. Berjalanlah bersama Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Berjalan bersama Yesus, saudara. Yesus bukan mati sekarang, dia sudah bangkit. Yesus yang kau panggil, Yesus yang kau muliakan, Yesus yang kau sembah dengan mulutmu, dia bukan mati saat ini, dia sudah bangkit, dia hidup. Dan berjalanlah bersamanya. Jangan biarkan saudara-saudara Yesus tidak berjalan bersamamu. Bawa Yesus berjalan bersama. Engkau akan memperoleh kemenangan. Saudara-saudara,
kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat dua saja saudara, tidak banyak, bagaimana sifat seorang pemenang. Kita tadi sudah asisi saudara, jika kita dimenangkan oleh darah Yesus, jika Allah bersama dengan kita, tidak ada yang menjadi lawan kita, bahkan kita lebih dari pemenang. Tapi kita mau melihat karakter atau sifat seorang yang pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya mau katakan, seorang pemenang adalah orang yang selalu bersemangat dalam segala situasi. Seorang pemenang, dia bersemangat. Dia lihat tantangan, dia bersemangat. Dia lihat persoalan, dia bersemangat. Dia lihat pergumulan, dia bersemangat. Seorang pemenang, saudara-saudara, tidak layu ketika ada persoalan. Amin. Seorang pemenang, saudara-saudara, tidak protes ketika tantangan besar. Seorang pemenang ialah orang yang bersemangat, selalu bersemangat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dicas terus, saudara. Tidak gampang layu, tidak gampang ambruk seorang pemenang, saudara-saudara. Ketika dia lihat lawan yang begitu besar, saudara-saudara, dia tidak langsung down, dia tidak langsung menyerah, tapi dia bersemangat. Saudara-saudara, hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah, kita alami bersama. Tapi orang pemenang akan melawannya, menjalaninya dengan semangat. Amin. Saudara-saudara, semua manusia hari-hari ini dilanda kesulitan, dilanda persoalan, tetapi harus bedakan dirimu. Jika engkau seorang pemenang, jika engkau ada di pihak Allah, engkau berjalan dengan Allah, jalani persoalanmu dengan semangat. Jangan loyo. Persoalan jangan mematahkan semangatmu. Yesus bangkit, saudara. Amin. Yesus bangkit. Yesus hidup. Menanglah bersama Yesus. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Engkau memiliki semangat, saudara. Usaha saudara-saudara yang dikasihi Tuhan menurun. Saudara bingung kerja apa? Saudara nggak tahu pemasukan dari mana? Jalani dengan bersemangat. Amin. Kayak mana mama tuh, malah semangat kayak gini, nggak ada beras, nggak ada air minum. Kalau cuma beras datang ke pastori. Sama-sama kita doa, ya kan? Sama-sama kita berdoa. Mana tahu juga nggak ada beras di pastori kan? Sama-sama kita berdoa. Ya. Jangan saudara situasi menghilangkan keinginanmu, dirimu yang sebagai seorang pemenang ini, saudara. Engkau harus melawan itu semua. Seorang pemenang itu bersemangat, saudara, bergairah. Persoalan tidak jadi tolak ukur untuk bersemangat. Semakin ada persoalan, semakin cinta Tuhan, semakin banyak pergumulan, semakin semangat datang sama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, semakin bersemangat. Walaupun situasi sulit, kondisi susah, banyak persoalan, banyak pergumulan, saudara, katakan, bersama Yesus aku pasti menang. Ini yang penting, saudara. Yesusmu hidup, Yesusmu bangkit dari kematian. Saudara-saudara, jangan patah semangat. Amin. Ya. Amsal berkata seperti ini, saudara. Ya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, kalau orang bersemangat, sebesar apapun beban dipikulnya, seberat apapun persoalannya, dia dapat menanggungnya, saudara. Dia dapat memikulnya. Kenapa? Semangatnya lebih besar dari persoalannya. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi saudara-saudara,
Orang-orang di luar Tuhan menderita dengan situasi. Orang-orang di dalam Tuhan juga menderita karena situasi. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan dapat menanggung bebannya, dapat memikul bebannya, dapat mengangkat bebannya. Sebab apa, saudara-saudara? Ada semangat, gairah, antusias dari dirinya. Sebab firman Tuhan berkata, Allah memberikan kemenangan. Amin. Allah memberikan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang itu penuh dengan semangat. Jangan lihat persoalan yang begitu besar. Jangan kau fokus dengan keadaan kondisi yang sulit sekali. Fokuslah bersama siapa kau berjalan. Saudara, ingat kisah Daud dalam perjanjian lama. Daud pergi ke medan perang, lalu dia melihat bangsa Allah di sana sedang berperang. Ada satu orang yang menantang dan menginjak-injak nama Tuhan bernama Goliat, tentara Filistin. Tentara yang tegap, tentara yang terlatih, badannya cukup besar, raksasa. Saudara-saudara, kalau kali-kali manusia kebodohan melawan itu orang si Goliat. Kalau perhitungan manusia hal yang bodoh, menyerahkan diri kepada maut. Tapi Daud berjalan bukan melihat dirinya, bukan melihat Goliat yang begitu besar. Daud berjalan bersama Allah, makanya dia berani. Amin. Daud berjalan bersama Tuhan. Dia bilang, kau bawa pedang, kau bawa alat perang, aku bawa nama Allah Elohimku. Perlu Daud berkeringat? Tidak sampai berkeringat. Perlu Daud mengeluarkan banyak jurus? Tidak perlu jurus apapun. Daud hanya melempar si tentara kuat, hebat, raksasa dengan satu buah batu, tumbang dan tewas. Saudara, jangan lihat masalah yang begitu besar. Amin. Jangan lihat persoalanmu yang begitu sulit besar. Lihat engkau berjalan dengan siapa? Allah pencipta langit bumi, Allah yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kawan kita berjalan. Harus bersemangat. Amin. Harus bersemangat, saudara-saudara. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang menderita, bersungut-sungut. Jangan. Engkau harus berjalan. Persoalan berat, jalan terus. Amin. Persoalan, saudara-saudara, sulit, jalan terus. Tuhan, aku tahu aku menang. Aku bisa, aku mampu Tuhan. Aku mau bersemangat melawan ini semua. Aku mau bersemangat melalui hidupku yang pahit ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita minum yang pahit dengan sukacita, itu enak. Amin. Saya suka minum kopi, saudara. Hanya sedikit gula. Kalau ada manisnya, saya bilang itu teh manis, bukan kopi. Tapi gara-gara saudara kopi yang begitu pahit, saya bisa ngerjakan khotbah mulai dari jam 3 sampai jam 8. Tidur jam 12. Berdiri di sini. Saudara-saudara, terkadang nggak semua yang pahit itu membawa kehancuran. Amin. Terkadang yang pahit itu membuat kita bersemangat. Haleluya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini pahit hidupmu, pahit saudara, ya penglihatanmu, bahkan di rumah masak sayur pahit, sawi pahit, ya bersemangatlah. Amin. Bersemangat, saudara. Jangan biarkan situasi saudara-saudara membuat engkau patah semangat. Sebab apa firman Tuhan bilang? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Makanya jangan sampai patah semangat. Amin. Susah dipulihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, seorang pemenang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pantang bagi seorang pemenang untuk menyerah. Orang yang
mau menang itu tidak gampang menyerah. Amin. Orang yang pemenang, seorang pemenang, saudara-saudara, dia akan terus berjalan, dia terus berjuang, saudara-saudara. Walaupun sulit susah, dia akan terus maju. Tidak ada kata mundur baginya. Amin. Tidak ada kata mundur, maju. Seorang prinsip seorang pemenang, saudara, berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin. Jangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan gampang-gampang mundur, gampang-gampang saudara akrek. Cukup mobil yang punya gigi akrek, hidupmu jangan. Amin. Cukup mobil ya. Kalau hidup jangan pakai gigi akrek, harus gigi maju, maju terus. Amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang itu pantang menyerah. Tidak gampang saudara melihat situasi, udahlah, nggak mungkin, semuanya nggak mungkin. Inilah kalimat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang tidak akan pernah menang. Jangan takut gagal, amin. Jangan takut gagal, amin. Saudara, adakah di dunia ini orang yang tidak pernah gagal? Saudara, saya tanya, adakah orang di dunia ini yang tidak pernah gagal? Jawab saya, saudara. Adakah orang di dunia ini yang nggak pernah gagal? Tidak ada. Saya bilang ada. Hanya ada orang yang tidak pernah gagal, yaitu orang yang tidak pernah mencoba. Maka dia tidak pernah gagal. Mana ada orang gagal dalam berkeluarga nggak pernah menikah, kan? Ada, saudara. Gagal dia berkeluarga, udah pernah nikah? Belum. Berarti orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Banyak orang, saudara, tidak pernah mencoba, hanya melihat ketakutan. Nggak bisa, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mencoba pasti gagal. Tapi orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana perjuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melakukan apapun, ketika engkau mencoba mengerjakan dalam hidupmu apapun, engkau akan pasti pernah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gagal. Dan engkau akan mulai belajar dari kegagalan. Di mana titik salahnya, di mana titik persoalannya, kenapa aku bisa gagal. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti mencoba dan jangan menyerah. Amin. Saudara, ini lampu, siapa yang ciptakan? Lampu pijar, bukan Jones Malau, bukan. Saudara murtad kalau itu. Thomas Alva Edison. Saudara tahu berapa kali dia mencoba sehingga lampu pijar pertama bisa menyala? 1000 kali. Dia mencoba, terbakar, coba. 1000 kali mencoba dengan alat-alat terus diperbarui, yang rusak diperbaiki, saudara, hingga ke 1000 kali, Bapak Ibu Saudara, bersinarlah lampu pijar pertama di dunia. Karena ada Thomas Alva Edison yang berkata, aku tidak mau menyerah. Amin. Tapi kalau dia bilang, tidak mungkin bikin lampu, sampai sekarang kita gulap-gulapan, cuma pakai lampu teplok. Tapi saudara, karena ada orang yang mencoba sampai 1000 kali, saudara-saudara, ini lampu bisa ada sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, gagal, sedih, kecewa itu biasa, tapi jangan pernah membuat engkau menyerah. Amin. Saudara-saudara harus bersemangat, saudara. Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Jangan takut mencoba saudara-saudara hidup di jalan yang benar. Jangan takut kau melakukan, mengerjakan sesuatu yang baik, yang benar. Sebab firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau saudara, jangan takut. Jangan bimbang ketika melakukan sesuatu. Ketika engkau mengerjakan sesuatu, jangan bimbang. Sebab Allah itu ada. Bahkan saudara, bait yang terakhir itu, kalimat yang terakhir, tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Jangan. Saudara, ya jatuh bangun itu hal biasa. Jatuh bangun hal biasa. Ada orang mencoba berhenti merokok seminggu, tapi tak mampu. Coba lagi. Ada kata tidak bisa, saudara? Tidak ada. Apakah kita langsung bisa sempurna? Tidak, saudara. Ada prosesnya. Ada prosesnya, saudara. Yang penting saudara ada kemauan dan keinginan yang besar. Amin. Ada orang mau berubah, sulit, nggak mungkin. Itu kan engkau yang katakan tak mungkin. Saudara, terlalu sering yang menurunkan standar hidup kita adalah kita sendiri, bukan Tuhan Sang Pencipta kita. Saudara, yang sering menurunkan harga diri kita adalah kita sendiri. Standar hidup kita sendiri. Kalau di mata Tuhan kita sangat berharga, ciptaan mulia ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanannya berharga kita di mata Tuhan. Terkadang kita menurunkan taraf hidup kita menjadi rendah. Kenapa? Kita serahkan hidup kita kepada dosa. Sebelumnya kita diangkut dari sana, dibawa ke Tuhan. Kita sering membalikkan diri kita ke sana. Jadi saudara-saudara, saya katakan sebenarnya Tuhan ciptakan kita orang-orang hebat. Amin. Orang-orang luar biasa. Kita ditebus oleh darah, kita disucikan, kita dikuduskan, kita diberikan kemenangan. Tapi terlalu sering kita yang tidak mau, saudara, menerimanya. Terlalu sering kita berkata kembali ke hidup yang lama. Aku masih senang seperti yang dulu. Aku masih menikmati hidup di dalam lumpur kesenangan dunia, lumpur kesenangan hawa nafsu, lumpur kesenangan dosa yang membawa kepada maut. Sedangkan Tuhan berkata, Kau kuangkat, Engkau kupilih, Engkau kukuduskan, Engkau kusucikan. Tapi kita sering sekali melihat betapa indahnya dosa, betapa nikmatnya dosa. Lalu kita balik melihat salib Kristus sangat menyedihkan. Lalu kita kembali ke sana. Saudara, mengikut Yesus perjuangan. Amin. Tapi ingat satu hal, syukur bagi Allah memberikan kemenangan. Kemenangan sudah diberikan, kekuatan sudah diberikan, kemampuan sudah diberikan. Hanya saja saudara, kita tak mau menggunakannya. Saudara-saudara, Tuhan ciptakan manusia semua sama. Amin. Tuhan ciptakan semua manusia sama. Sama. Hanya perbedaannya ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Mungkin saudara pernah dengar cerita dagang kepala atau otak. Jadi saudara-saudara, di Amerika dibikin lelang otak, ya, dilelang atau dijual otak. Yang pertama otak orang Amerika, yang kedua otak orang Jerman, yang ketiga otak orang Jepang, dan yang keempat otak orang Indonesia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dibuat pajangan lalu beserta dengan label harga.
Satu kali saudara-saudara, ada orang Indonesia datang ke situ. Dia berpikir akan melihat saudara-saudara hal yang menertawakan dan mengejek. Lalu dia masuk dan melihat. Dimulai dari otak orang Amerika, dihargai $100. Lalu masuk ke otak orang Jerman, dihargai $150. Otak orang Jepang dihargai $200. Masuk ke otak orang Indonesia dihargai, dia pertama lihat 100, enggak, ada nolnya satu lagi, $1.000. Wah, dia bangga. Wah, lebih mahal otak orang Indonesia, dia bilang. Dia bangga, senyum-senyum. Ditengoknya orang-orang di situ bule semua orang, dia senyum. Otak orang Indonesia $1.000, Amerika 100, Jerman 150, Jepang 200. Lalu dia tanya saudara-saudara panitia dengan bangga, dengan gagah membusungkan dada, kenapa otak orang Indonesia itu lebih mahal dari semua otak? Iya, karena otak orang Amerika tinggal 5%, otak orang Jerman tinggal 10%, otak orang Jepang tinggal 20%. Jadi otak orang Indonesia bersih, nggak pernah dipakai. Jadi masih mahal. Kadang saudara, kita yang nggak bisa mengolah. Semua Tuhan ciptakan ada kelebihannya. Ada orang hebat di olahraga, ada orang hebat di melukis, ada orang hebat di seni bernyanyi, ada orang hebat bermusik, ada orang hebat saudara-saudara berpikir. Ada bakat yang Tuhan berikan sama kita semua dengan kelebihannya masing-masing. Saudara-saudara, hanya saja kita tak menggunakannya. Tuhan kasih sama-sama kita semua dengan taraf yang berbeda. Kelebihan talenta masing-masing saudara-saudara, berkat masing-masing. Hanya ada orang melupakan berkatnya dan ingin menginginkan berkat orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan gampang menyerah. Amin. Yesus bangkit memberikan kemenangan. Orang yang menang, saudara, pantang menyerah. Dia berjuang terus, dia bekerja keras, dan saudara, dan dia akan melihat hasil yang luar biasa. Amin. Saya ambil saudara satu kutipan dari Confucius, seorang guru besar saudara Cina. Ya. Tak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak pernah berhenti. Amin. Mungkin saya bisa berlari saudara, ya waktu dulu masih SMA, 11, sekian detik 100 meter. Tapi ada orang mungkin sampai 15 detik, ada orang mungkin sampai 20 detik. Yang terpenting jangan sampai berhenti. Amin. Tidak seberapa penting berapa waktumu sampai ke garis finish, yang penting selesaikan pertandinganmu. Amin. Engkau orang yang menang saudara. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau orang-orang yang ditebus Yesus. Engkau orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang patah semangat. Berjuang. Yesus bersama engkau. Yesus akan menolong engkau. Yesus akan menyertai engkau. Dan Yesus akan membawa engkau kepada kemenangan yang luar biasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit dan dia memberikan kemenangan. Situasimu, kesulitanmu, berjuanglah, dan kau akan melihat sukacita yang besar bersama Yesus di garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengar firman-Mu, kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan yang mustahil di luar akal manusia, dan itu dilakukan Yesus Kristus yang kami percaya hanya bisa dilakukan oleh yang maha kuasa Tuhan, dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berhenti, hamba-Mu sampaikan.
tetapi karya Allah melalui Roh Kudus terus berbicara kepada umat jemaat Tuhan, hidup dalam berkemenangan menjalani setiap pergumulan persoalan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara